Hai Gigabers, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Inga. Oke guys, jadi hari ini kita berdua mau sharing ke kalian tips bikin CV untuk fresh graduate. Oke, sebenarnya banyak banget yang udah nanyain ke kita ya, dan juga request ke kita untuk bikin video tips bikin CV untuk fresh graduate. Jadi hari ini kita berdua tuh mau sharing-sharing ke kalian berdasarkan dengan pengalaman kita berdua. Jadi hopefully semoga dapat insight-nya, dan yes, let's get into the video. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita mau kasih tahu ke kalian nih bahwa CV atau resume dari tiap industri itu pasti beda-beda. Jadi sebelum kalian apply ke suatu perusahaan, kalian research dulu nih apakah perusahaan tersebut perusahaannya yang big company yang emang berarti kan harus formal, atau kreatif yang bolehlah CV-nya warna-warni gitu. Oke, jadi pertama, dulu tuh kita ngerasa kayaknya CV sama resume tuh sama aja deh. Iya bener banget. Tapi ternyata sebenarnya itu beda guys. Dan kita juga taunya tuh pas udah lulus ya, pas jadi fresh graduate. Dari CV adalah curriculum vitae. Nah, biasanya CV ini dipakai untuk di perusahaan di Eropa. CV adalah portofolio singkat mengenai perjalanan hidup kamu yang mencakup di karir, terus ada edukasi juga, terus pengalaman dan sebagainya macamnya. Oke, kalau untuk resume sebenarnya basically dia sama juga di guys kayak CV, tapi dia itu biasanya dipakai untuk perusahaan yang di US, dan juga dia itu sebenarnya lebih menjelaskan lagi nih secara detail mengenai perjalanan karir kamu dari sekolah, magang, organisasi maupun kerja gitu. Dan biasanya kalau resume itu maksimal 1 halaman, sedangkan kalau CV itu boleh sampai 2 halaman lah gitu. Kalau untuk di Indonesia, jujur guys, aku itu dari semenjak lulus dan daftar full time, aku pakainya resume, sedangkan Inga pakainya CV. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak menutup mau kalian memakai CV atau resume sih, menurut aku gitu sih. Kalau menurut aku, pertama kalian mesti lihat dulu nih apa yang di request sama job application-nya, apakah mereka nge-state CV atau resume. Karena balik lagi sih guys, tujuannya sebenarnya CV atau resume itu adalah biar company mengenal kita secara singkat, kita itu orangnya seperti apa, apakah memang kita tuh cukup qualified atau enggak untuk company tersebut sehingga bisa dipanggil ke proses interview dan sampai nantinya diterima gitu kan. Yang penting tujuannya itu sih kalau menurut aku. Dan jujur aja ya, kalau misalnya aku sih bakalan apply pakai CV karena kan lebih singkat. Jadi aku mikirnya kayak HR-nya pasti penasaran gak sih gitu. Seru. Kalau aku beda nih sama Inga, aku pakai resume, jadi nanti HR-nya itu udah ngelihat, wah ternyata aku interestnya di sini, terus based on elaborasiku untuk pekerjaan-pekerjaanku juga jadi lebih detail lagi gitu loh guys. Jadi kayak udah tahu gitulah intinya secara garis besar. Oke, sekarang kita mau nunjukin CV aku yang pernah aku pakai untuk apply internship atau part time pas aku lagi kuliah di Brisbane, Australia. Ini CV-nya. Jadi ini adalah CV aku, bisa dilihat ya agak warna-warni gitu. Tapi bagus sih, jujur guys. Ini bikinnya di Canva guys, website gratis untuk bikin CV. Nggak apa-apa, biar teman-teman kan ada referensi. Iya. Oke, pertama sebelum kita bahas satu-satu, kita kasih tahu dulu kali ya formatnya gimana. Oke, jadi format yang menurut kita berdua harus ada di CV itu pertama adalah CV header with contact information. Maksudnya adalah, jadi di paling atas CV itu ada nama kalian, terus di bawahnya tuh ada, biasa tuh ada kontak informasi mengenai kita ya, kayak email atau mungkin nomor HP gitu. Atau mungkin nih guys, link LinkedIn. Setelah contact information, yang kedua adalah personal profile. Itu maksudnya penjelasan secara singkat mengenai diri kamu itu siapa. Misalkan Inga Nasution, baru lulus dari UI, interestnya di mana, terus punya ambition misalkan menjadi seorang presiden misalkan gitu. Kayak ini sih guys, bio Instagram sih. Terus yang ketiga adalah work experience atau pengalaman kerja. Nah, karena kan teman-teman pasti baru lulus kan kemarin. Jadi paling bisa ditaruhnya kan pengalaman magang ya, atau mungkin kalau pernah part time gitu di suatu tempat. Di CV aku tuh udah ada experience-nya. Aku pernah di UNICEF, terus pernah juga di Bank Indonesia. Oke, lanjut dulu guys. Untuk yang keempat itu adalah education. Jadi mungkin kalian setelah lulus kuliah, kalian bisa nyebutin juga kalian dulu sempat SMA di mana, atau mungkin
mungkin kalian pernah SMP di mana gitu. Kalau aku dulu itu dari SMP sih, aku ngambilnya dari SMP sampai kuliah gitu. SD aku nggak. Kamu put nggak? Enggak. Tapi BTW kan aku sempet ngeliat CV ku yang lama yang pas aku masih kuliah dulu buat apply intern segala macam. Aku tuh bahkan sempat nyebutin guys dari SD, SMP, SMA, kuliah aku sekolah di mana aja. Terus sekarang aku lihat dan aku ketawa sendiri kayak oh my god, dulu aku pernah buat kayak gini, malu banget. Tapi ya itu progres nggak sih guys artinya. Ya jadi kalau misalnya menurut kita berdua sih sebenarnya nggak relevan ya. Kalau menurut kita berdua loh nggak relevan untuk put SD ataupun SMP ya di dalam CV. Iya sih. Kecuali kalau mungkin baru pas lulus. Kalau aku sih, aku kayaknya kemarin put SMP deh, karena kayak ya bangga aja gitu SMP. Iya sih, nggak apa-apa juga sih. Tapi balik lagi sih guys ke kalian. Tapi kalau kita gitu. Oke. Yang kelima adalah pengalaman organisasi Atau kepanitiaan. ya atau kepanitiaan. Nah di sini sebenarnya jujur aja ya, yang aku put di sini tuh organisasi ada 2. Sebenarnya aku ada beberapa kepanitiaan yang pernah aku ikut pas aku masuk kuliah, tapi aku nggak taruh semuanya di dalam CV ku. Nah ini menurut kita berdua, poin nomor 5 itu penting banget, apalagi kalau kalian mau daftar full time job di kantor gitu setelah kalian lulus kuliah. Kenapa? Karena misalkan kalau kalian belum ada pengalaman magang sebelumnya, jadi yang seleksi kalian juga bingung dong mau nilai kalian dari mana nih. Salah satunya adalah kalau kalian ada pengalaman organisasi atau kepanitiaan, menurut kita berdua kalian put aja di sana. Dan mau share juga sih sedikit aja, kayak misalkan aku sama Inga tuh sebenarnya lumayan banyak ikut kepanitiaan pas kita kuliah, tapi yang kita put adalah mungkin hanya 1 atau 2 kepanitiaan, dan yang emang menurut kita berdua kita tuh ada kontribusi dan juga partisipasi yang cukup besar di kepanitiaan itu. Misalkan jadi panitia inti atau bahkan jadi kayak ketua panitianya. Nah kenapa? Karena pastinya nanti di situ kalian bakal dilihat dong kayak gimana caranya kalian nge-handle sebuah permasalahan nih yang kemarin sempat muncul misalkan di event kalian atau di organisasi kalian. Kalau menurut aku sama Inga gitu sih guys. Ya, bener banget. Nah yang keenam adalah awards atau skill. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang punya skill yang cukup kuat, let's say di komputer gitu, kalian ngerti banget nih sama Microsoft Office, PowerPoint, Word dan lain-lain, itu menurut aku sama Inga diput aja di sana. Atau bahkan kalau kalian skillnya memang jago gitu di bahasa Inggris, put aja di sana, dan mungkin bisa diperkuat lagi statementnya dengan nilai TOEFL atau mungkin nilai IELTS kalian biar seleksi itu bisa lebih percaya gitu ya sama apa yang kita put di CV kita. Terus sama satu lagi adalah award atau penghargaan. Nah kalau misalkan award atau penghargaan itu menurut kita berdua kalau ada ya itu harus diput sih guys, karena kalian bangga gak sih dapat penghargaan itu pertama. Nah yang kedua, award yang akademis maupun non akademis menurut kita berdua juga put aja. Kenapa? Karena kalau akademis yang pertama orang tuh bakal ngelihat kamu, wah ini berarti orangnya sungguh-sungguh nih, dia akademisnya bagus, diperkuat lagi dengan awardnya dia, dan misalkan ikutan lomba segala macam, berarti kalian tuh aktif. Terus juga emang kalian juga inisiatif itu pengen ngasah kemampuan diri kalian kan dengan ikutan lomba segala macam. Dan yang untuk non akademis menurut kita berdua juga lebih baik diput aja, jadi biar kalian kelihatan juga nih kalian juga work life balance lah, jadi akademisnya lancar, non akademisnya juga lancar gitu kan. Jadi nggak yang bener-bener belajar terus tapi kalian juga having fun gitu guys with your life. Kayak misalkan non akademis award tuh kayak ikutan lomba olahraga, basket atau apapun itu. Ya setuju banget. Oke, jadi itu format yang menurut kita berdua harus ada di dalam CV. Lalu pasti akan timbul nggak sih pertanyaan-pertanyaan dari anak yang baru lulus kemarin atau fresh graduate. Contohnya tuh kayak, Kak gimana sih Kak kalau aku nggak punya pengalaman magang atau pengalaman part time atau pengalaman kerja dan sebagainya, itu gimana sih? Yes, bener banget guys, karena jujur aku merasakan sih pas pertama kali daftar magang gitu kan, ini gimana nih aku belum ada pengalaman magang sebelumnya dan lain-lain, namanya juga baru pertama kali guys, it's okay. Balik lagi yang tadi sih guys, jadi kita emang lebih memperkuat lagi di bagian organisasi sama kepanitiaan, itu pertama. Kedua, kalau kalian punya komunitas atau kalian salah satu anggota di sebuah komunitas gitu, itu menurut kita berdua itu put aja sih di sana, dan kalian bisa ceritain nanti kalian di sana ngapain aja kerjanya. Ya gitu. Dan atau kalau kalian punya bisnis online kecil gitu, menurut kita berdua alangkah baiknya kalau diput juga nggak sih, you have another activity aside from belajar gitu. Nah guys, ada juga nih kadang pertanyaan yang muncul, Kak gimana sih caranya biar CV kita bersinar, tapi bersinar nggak cuma dari IPK doang gitu, itu caranya gimana? Nah caranya adalah CV kalian jadiin warna kuning sama
enggak kayak pakai glitter. Maksudnya adalah CV bersinar atau outstanding itu secara konten, bukan secara format, layout, yang warna-warni segala macam. Ya itu nggak apa-apa sih, cuman ya jangan sampai sakit mata. Balik lagi tergantung industrinya. Jadi cara biar CV kalian bersinar kalau menurut kita berdua adalah CV kalian tuh udah fokus banget. Maksudnya fokus banget adalah kalian tahu nih, kalian mau kerja di perusahaan di bidang marketing. Nah, berarti kalian kan dari jurusan, organisasi, ekstrakurikuler, kepanitiaan, dari semuanya itu kalian tuh mencakup yang berbau-bau marketing semua gitu. Jadi walaupun IPK kalian B aja, tapi tuh kalian udah punya experience di bidang marketing. Dan on top of that, nggak cuman misalkan kalian emang pengennya marketing nih, tapi organisasi atau kepanitiaan kalian, menurut kita berdua jangan hanya tertutup tuh ngambilnya misalkan divisi marketing doang, tapi kalian tuh coba ngambil divisi-divisi lain yang dapat mengasah kemampuan kalian yang emang kemampuannya itu dibutuhkan nih untuk menjadi misalkan seorang marketer gitu in the future. Nah, next questionnya adalah kalau misalkan mau daftar di perusahaan yang ternyata beda nih field of interestnya atau jurusannya sama kita, itu gimana? Jadi contohnya gini guys, kalian kuliahnya itu di akuntan, tapi kalian mau daftar di bagian IT gitu. Contohnya, it's okay nggak sih? Dan rata-rata kan kalau fresh graduate kan umur 20-an kan, dimana umur tersebut adalah umur untuk explore sebanyak-banyaknya gitu. As long as kalian punya kemauan gitu, sebenarnya tuh nggak apa-apa. Tapi what you need to do itu adalah kalian harus tunjukin kalau misalnya kalian tuh punya willingness di bidang ini. Contohnya tuh dengan cara pertama, kalian bisa ngambil short course yang mungkin aja ada dari Udemy, Coursera, dan ya sebagai macamnya yang terkait sama bidang ini. Sama si pekerjaan yang nggak relate sama field kalian. Terus yang kedua, mungkin aja kalau kalian punya pengalaman di lomba yang mencakup di bidang ini, atau kalian pernah ikut project temen yang mencakup di bidang ini, kayaknya itu bakal bagus banget sih. Kak, boleh nggak sih masukin foto dan juga sosial media ke dalam CV? Oke guys, jadi ini adalah pertanyaan yang kita berdua wondering juga ya pas dulu kita fresh graduate. Cuman setelah kita pikir-pikir lagi, kayaknya untuk social media kayaknya menurut kita berdua tuh nggak usah dimasukin sih, kecuali LinkedIn ya guys. LinkedIn tuh ya kalian pasti tau lah, itu platform social media tapi yang emang ranahnya tuh lebih ke profesional gitu kan. Jadi kita cuma masukin link LinkedIn doang, dan foto, kalau kalian mau masukin fotonya kalau bisa tuh yang proper gitu, yang pakai, nggak usah aja soalnya maksudnya at least kalian pakai kemeja gitu yang berkerah. Intinya fotonya proper gitu guys. Intinya proper. Oke, selanjutnya adalah tips CV dari kita berdua. Yang pertama adalah pilih font format yang clear, konsisten, dan juga layoutnya jangan yang terlalu banyak warna. Dan yang kedua adalah kalau bikin CV, kalian put dari tahun yang paling current dulu atau dari yang paling baru dulu. Contohnya tuh dari 2018, terus bawahnya baru 2017, 2016 gitu. Dan yang ketiga adalah put GPA biar HR tuh langsung ngelirik CV kalian. Tapi kalau kalian nggak pede, nggak usah put GPA juga apa-apa. Oke guys, jadi itu tadi tips dari kita bikin CV untuk kalian yang fresh graduate. Jadi yang paling penting kan karena CV itu kan adalah portofolio perjalanan hidup kalian ya. Jadi kalian nggak boleh ngasal sih taruh di CV, karena ada kemungkinan nih kalau misalnya kalian dipanggil untuk interview sama tempat kerja yang kalian apply, ada kemungkinan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh datangnya dari CV kalian gitu. Jadi be aware dan juga be present lah pas lagi nulis CV itu. Oke, jadi semoga insightful dan semoga dapat bermanfaat untuk kalian, apalagi untuk teman-teman fresh graduates yang lagi bikin CV gitu. Ya, jadi segini dulu video dari kita berdua. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tulis kolom komen di bawah video apa lagi yang pengen kita berdua bawain buat kalian. So see you in the next video. Bye.